Marketeers, balik lagi di CL Corner. Namun, CL Corner pada hari ini kita akan membahas tentang CL Corner edisi spesial Ramadan. Nah, CL Corner kali ini kita ada kedatangan bintang tamu spesial, Sobat Marketeers, yaitu Mas Syafiq Ali. Nah, buat yang belum tahu siapa Mas Syafiq Ali, Mas Syafiq Ali ini adalah Direktur NU Online dan juga founder Islami.co. Baik Mas, apa kabar Mas hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang memarketingkan Islam ramah di Nusantara. Nah, Mas Ali, mungkin aku manggilnya Mas Ali mungkin ya? Syafiq. Mas Syafiq, oke. Mas Syafiq bisa cerita sedikit nggak sih tentang NU Online dan juga Islami.co? Seperti apa sih Mas? Ya, NU Online ini dua-duanya website keislaman. Kalau NU Online itu website resminya NU. Jadi kantornya di gedung PBNU. Nah, kalau Islami.co ini website yang saya dirikan dengan teman-teman, sebagian besar ya lulusan UIN lah ya, lulusan pesantren, yang memang punya segmen yang berbeda. Jadi kalau NU Online itu targetnya ya memang untuk menjadi medianya warga NU. Nah, warga NU itu coraknya kan mayoritas dia tinggalnya di pedesaan atau rural ya, lifestyle-nya juga berbeda. Nah, kalau Islami.co memang kita dirikan untuk ibaratnya pembaca yang lebih urban, muslim urban. Karena ini berbeda misal pendekatannya. Jadi kami merasa banyak sekali muslim urban yang mungkin nggak begitu kena dengan konten-konten NU Online yang khas NU. Apalagi kalau orang yang nggak punya background NU gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya merasa kayaknya kita perlu juga bikin media yang memang sedikit berbeda, sehingga di sisi tema, gaya penyampaian, penulisannya, isu yang dibahas juga berbeda untuk muslim urban. Makanya kemudian jadilah Islami.co. Oh, Islami.co. Oke, baik. Mas, kalau boleh cerita, sebenarnya kalau dari NU Online dan Islami.co ini isi kontennya overall sama nggak sih Mas? Isi kontennya apa aja sih Mas? Ya, secara umum sama dalam artian ya keislaman. Keislaman ya. Nah, dua-duanya ini media keislaman dalam konteks itu. Tetapi yang NU Online tentu berbeda. Dia misal ke-NU-annya banyak. Jadi banyak memberitakan atau menulis artikel yang memang punya nilai kandungan ke-NU-an. Nah, kalau Islami.co kan tidak. Nah, di situ dan soal-soal organisasi kalau di NU Online kan ada banyak keputusan NU dan segala macam, narasumber juga biasanya ya pengurus NU atau tokoh-tokoh NU. Nah, kalau Islami.co lebih luas. Lebih luas, misalnya kita ngutip dari narasumber yang nggak harus punya background NU seperti itu. Oh, gitu, baik Mas. Berarti overall isi konten dari NU Online dan juga Islami ini masalah edukasi Mas ya? Ya, memang edukasi keagamaan lah. Edukasi keagamaan. Ya. Oke, baik. Nah, di NU Online dan juga Islami.co ini keduanya itu isinya hanya berupa artikel atau memang ada isi konten lain nih Mas? Kalau di website NU Online memang artikel mayoritas, tapi NU Online ini juga punya kanal YouTube, punya kanal Instagram, Twitter, Facebook. Jadi dan di Facebook, di YouTube tentu bukan artikel tapi istilahnya video atau videografis. Di Instagram isinya kutipan, quote, meme atau infografis ya, kadang-kadang ada video pendek. Di Islami.co juga sama, bukan hanya artikel. Bahkan kalau Islami.co mulai tahun kemarin itu kita mulai memprioritaskan di video atau audiovisual. Karena memang buat generasi urban milenial itu kayaknya mereka mungkin lebih suka menikmati konten audiovisual. Karena berdasar eksperimen kami, konten-konten video kami itu ditonton lebih banyak daripada artikel, daripada pembaca artikel. Jadi ada tren bahwa penonton video itu lebih banyak daripada pembaca artikel. Nah, jadi kita mulai muatin video-video mulai dari video grafis atau sekedar ibaratnya tausiah pendek gitu atau social ad, jadi kayak film pendek 1,5-2,5 menit gitu. Dan ternyata ya responnya bagus gitu. Ada satu film pendek atau social ad yang ditonton di Facebook itu nyampe ya mungkin 30 juta kali gitu. Wah, mungkin salah satu sobat marketer di sini nonton juga nih filmnya. Kalau boleh tahu filmnya apa tuh, Mas? Yaitu film yang sebenarnya kita pengen menceritakan bahwa perbedaan keyakinan itu nggak boleh menghalangi kita untuk saling tolong menolong. Jadi ceritanya ada bapak-bapak tua yang sebenarnya profesinya tukang sapu, kemudian dia naik angkot. Nah, ternyata di angkot itu ada
anak perempuan, anak sekolah berjilbab yang mau bayar ternyata duitnya hilang, jadi dia nggak bisa bayar. Akhirnya sama bapak-bapak tua yang cuma tukang sapu itu kemudian dibayarin, oh makasih. Nah, terus bapak ini turun. Nah, bapak ini agamanya Kristen. Nah, jadi oh dia sebagai Kristen nggak menghalangi untuk menolong anak Muslim ya tadi berjilbab ini nih. Gantian bapak ini turun, terus dia mau makan, nah duitnya nggak cukup lah untuk ini karena kan udah dipakai ini profesinya cuma apa. Nah, akhirnya dia makan cuma ya tempe doang. Nah, barengan anak-anak yang habis Jumatan waktu itu. Ternyata begitu dia mau makan, dia berdoa. Nah, ketika berdoa kan anak-anak yang habis Jumatan tuh lihat, oh bapak ini Kristen berdoanya gitu kan, cara berbeda Kristen. Gitu ya, Pak, ya. Nah, ternyata mau makan tempenya jatuh gitu kan. Udah cuma pakai tempe doang, tempenya jatuh. Tapi terus sama anak-anak yang habis Jumatan terus ditawarin untuk lauknya, mereka ditawarin karena beberapa belum dimakan. Nah, jadi ya message-nya di situ. Tapi memang ya disajikan agak menyentuh dengan apa ibaratnya scoring musik yang juga ya lumayan pas lah. Jadi itu ternyata disukai. Dan itu memang juga kita publish-nya itu menjelang atau sesudah Natal ya kurang lebih. Jadi ada timing yang juga pas. Nah tadi Mas Hafid kan sempat cerita bahwa udah produksi film-film pendek yang menarik nih, yang mengajarkan bahwa kita bisa hidup toleransi begitu Mas ya, dan juga bisa ramah dengan berbagai macam golongan seperti itu Mas ya. Nah tapi selama islami.co atau NU Online nih ketika melempar suatu konten di sosial media, entah itu di channel manapun, ada nggak sih Mas yang mungkin agak kontra naratif gitu, ada yang meributkan kan sekarang tuh gampang banget ya sobat marketing untuk meributkan sesuatu. Ya banyak. Itu gimana Mas? Banyak, apalagi memang yang kita bahas ini kan isu agama ya. Iya, di betul. Indonesia ini kan kalau udah ngomong isu agama yang agak sensitif dikit kan pasti rame. Iya, pasti Nah, jadi ya sama, jadi banyak tulisan kita itu memang yang ya jadi perdebatan gitu. Apalagi memang kita juga secara sadar memang kita memasuki tema yang mungkin selama ini dianggap sensitif. Misalnya tema soal jihad ya gitu ya. Karena kan kita tahu misal beberapa waktu lalu ada bom di Makassar, artinya masih ada aja orang muslim yang itu mengadopsi pandangan yang dangkal tentang jihad. Nah, jadi kita kemudian menulis artikel yang menjelaskan sebenarnya konteks jihad dalam Islam itu gimana. Jihad dalam Islam tuh nggak seperti itu, nggak ngebom gereja, nggak ngebom Mabes Polri, nggak membunuh orang yang nggak bersalah apa-apa, yang nggak tahu apa-apa, ya gitu-gitu. Itu kita jelaskan di situ, ya. Karena ada banyak kesalahpahaman gitu, atau memang tafsir yang keliru. Nah, dan tema-tema seperti ini kan banyak sekali. Misalnya kita jelaskan loh, ya jihad itu dulu oleh para ulama itu jadi semangat untuk melawan penjajah. Betul. Jadi memang ya orang muslim itu harus punya semangat jihad dalam arti membela mereka yang tertindas, yang terjajah. Bukan kok dipakai justru alasan untuk menyerang orang yang tidak bersalah. Nah, di situ. Nah, misal karena masih saja ada orang yang terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman seperti itu, kita bikin artikel-artikel atau infografis atau videografis yang menjelaskan pemanaan atas jihad. Belum nanti misal urusan isu perempuan, ya, kita tahu banyak sekali ibaratnya mungkin diskriminasi dalam tanda kutip terhadap perempuan yang seringkali pakai argumen keagamaan. Nah, akhirnya kita jelasin di situ, kayak gitu-gitu. Ini sangat menarik ya. Bahkan, ini kan kita berbicara masalah konteks suatu konten yang mengedukasi dari sisi sebenarnya jihad itu tidak seperti itu, gitu. Menggunakan perspektif dari islami.co dan juga NU Online. Nah, tapi dalam proses pembuatan konten, ada nggak sih Mas standarisasi yang dibuat oleh NU Online atau islamic.co yang bahwa konten-konten itu dikurasi atau? Oh iya, ya ada. Artinya kita punya kebijakan redaksi, punya standar redaksi ya. Kalau bicara soal keislaman kan memang harus ketat ya. Kita nggak bisa misal ngomong menafsirkan suatu ayat itu asal gitu kan nggak bisa. Kita harus memang paham, yang menulis lumayan paham bahasa Arab, tahu konteks dan segala macam. Nah, begitupun kalau kita menerima tulisan-tulisan dari kontributor. Karena kita ini bukan hanya ngandalin redaktur tetap
yang memang ngantor ya, penulis tetap, tapi kita ini juga banyak sekali dapat konten atau artikel dari para kontributor yang jumlahnya mungkin 1000 lebih. Baik NU Online atau Islami.co itu kontributornya 1000 lebih. Jadi nggak semua juga tulisan itu kita muat. Jadi memang kita kurasi, dan kebetulan teman-teman redaksi baik di NU Online, Islami.co itu backgroundnya pesantren, memang studi Islam, ada yang jurusan tafsir, ada jurusan hadis, ada yang sejarah, ada yang macam-macam. Nah, mereka yang mengkurasi ketika tulisan ini argumentatif dan memang sesuai visi kami, yaitu kemudian kami muat. Muat gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Berarti Sobat Marketeers, untuk yang nonton atau membaca artikel di NU Online ataupun Islami.co, jangan takut karena menurut Mas Syafiq itu sudah dikurasi Mas ya, sudah jadi dengan baik, dan jadi nggak asal-asalan bikinnya ya Mas ya? Iya, iya. Dalam soal keagamaan kalau asal-asalan sangat riskan. Betul. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Nah, oke. Sekarang kita berbicara masalah distribusi konten di sosial media gitu, Mas. Tadi kita sempat menyinggung bahwa adanya counter naratif gitu kan. Nah, sebenarnya tadi Mas Syafiq juga sudah menjelaskan bahwa dari pihak Islami.co ataupun NU Online, jika ada yang kontradiktif gitu ya dengan statement NU Online ataupun Islami.co, itu sudah berusaha untuk kembali menjelaskan sebenarnya tidak seperti itu. Jadi lebih dirincikan begitu Mas ya. Nah, sekarang itu mungkin kalau kita lihat landscape behavior orang-orang pengguna sosial media, itu banyak sekali Mas yang mungkin gampang terpancing gitu ya. Jadi mereka tidak baca artikel, hanya baca judul, tapi sudah yang berpendapat sudah luar biasa. Nah, apakah menurut Mas Syafiq sendiri, para followers atau pengikut atau pembaca setianya NU Online dan juga Islami.co ini sekarang sudah semakin sudah mature gitu, maksudnya sudah banyak yang suka, atau mereka juga bahkan mengadvocate atau mereka baca deh ini NU Online bagus nih, Islami.co. Nah itu gimana sih Mas? Ya menurut kami sih lumayan ya. NU Online saya kira dalam mungkin 5 tahun terakhir perkembangannya signifikan. Dari dulu ibaratnya itu di jajaran web-web keislaman itu di luar 5 besar gitu. Sekarang NU Online itu ya menjadi web keislaman yang paling banyak dibaca orang di Indonesia. Artinya ada perkembangan yang signifikan, dan nomor 2 pengunjung itu memang dari sosial media. Artinya kan dari pembaca-pembaca yang memang merasa relevan, walaupun yang pertama tetap dari Google Search gitu ya. Betul. Orang nyari di Google ketemu, artinya ini dari search engine, ada faktor SEO juga di situ. Tetapi dari sosial media cukup besar, dan NU Online karena makin banyak juga warga NU yang menggunakan internet, aktif sosial media, jadi banyak sekali artikel-artikel NU Online yang di-share oleh teman-teman NU, terutama teman-teman muda NU, karena memang ya NU Online udah relatif dikenal lah di kalangan anak-anak muda NU atau netizen NU. Itu saya kira hampir semua udah ngerti NU Online. Kalau dulu kan awal-awal tuh ya masih sangat sedikit. Islami.co juga sama, saya kira lumayan mampu untuk diterima atau menembus muslim urban yang memang kami targetkan. Ada Arfara sempat merilis survei bahwa Islami.co itu web keislaman yang paling dikenali oleh generasi milenial muslim, misalnya seperti itu. Artinya oke, berarti kami on the track ya gitu kan. Pengunjungnya juga udah ratusan ribu di situ, jadi dan makin banyak yang konten-konten di-share. Bahkan kalau Islami.co ya banyak teman-teman yang mungkin hitungannya influencer atau artis yang cukup sering gitu ya nge-share artikel-artikel dari Islami.co. Bahkan beberapa teman yang mungkin non-muslim gitu, Kristen, itu kadang ketika ada artikel yang menceritakan toleransi antara dua agama mereka juga ikut nge-share ya. Misal orang-orang kayak Ernest Prakasa itu ya pernah nge-share Islami.co, Ari Kriting, gitu-gitu. Banyak lah teman-teman yang saya kira mensupport gitu loh. Mensupport baik NU Online atau Islami.co, karena mungkin mereka memang
menyadari bahwa persoalan toleransi agama di Indonesia ini masih menjadi tantangan besar, sehingga ketika ada konten yang mampu menjelaskan, mampu mendekatkan antar pemeluk agama itu, mereka juga seneng, sehingga mereka mungkin nge-share gitu. Apalagi film-film gitu ya. Betul. Ya itu dia. Nah Mas, tadi Mas sempat menyinggung bahwa sepertinya inti konten dari islami.co dan juga NU Online ini lebih ke arah toleransi Mas ya, mengkampanyekan toleransi, atau ada lagi Mas yang ingin ya, islami.co mungkin terutama itu karena kita tahu kan ya, justru di kota-kota besar yang memang dia heterogen ya, yang plural, itu kan terlihat ada ketegangan-ketegangan kecil antar umat beragama, ada presiden-presiden yang pernah terjadi. Jadi memang islami.co terutama memang diproyeksikan untuk masuk ke isu toleransi, mendekatkan lah. Jangan sampai pokoknya perbedaan keyakinan atau suku itu membuat kita itu saling memusuhi. Jadi membangun jembatan. Yang kita lakukan bagaimana kita membangun jembatan gagasan antar umat, karena kita tahu ya ada aja orang yang kerjaannya pengennya bangun pagar gitu. Orang muslim nggak mau bergaul ini, atau mandangnya musuh bla bla bla. Nah, kita tahu bahwa persoalan-persoalan itu ada di Indonesia. Nah, gitu kan, sampai ada yang ngebom gereja gitu. Artinya betul. Kan itu jelas banget ya. islami.co proyeksinya ke sana. Ya, NU Online terutama kalau di warga NU secara umum kan mungkin problem toleransi bukan menjadi problem yang sangat besar. Betul. Karena warga NU itu kan terutama dia akan meneladani kiai-kiainya. Dia akan bertindak sesuai kira-kira apa yang disampaikan kiai. Jadi kontrol sosialnya ada, dan relatif saya kira soal toleransi ya relatif dipahami lah di NU Online. Jadi mungkin secara bobot NU Online memang terutama lebih pendalaman keislaman, ke-NU-an, kebangsaan gitu. Islami.co memang secara bobot lebih menekankan tadi isu-isu toleransi di sebuah masyarakat yang multikultur dan multireligi. Mas, aku tuh pernah masih sering buka Twitter. Nah, memang aku lihat banyak sekali orang-orang yang mengkampanyekan hal serupa seperti islami.co, masalah toleransi, keberagaman dan lain-lain. Namun, unfortunately sayangnya masih banyak yang kontradiktif juga gitu. Nah, gimana sih Mas? Bisa nggak Mas di state lagi tentang sebenarnya toleransi atau keberagaman yang menurut islami.co tuh apa sih gitu? Ya, prinsipnya toleransi itu kan kita bisa menghormati keyakinan orang lain atau gaya hidup orang lain atau cara hidup orang lain yang memang itu dijamin undang-undang. Walaupun kita mungkin tidak setuju atau kita tidak suka. Betul. Nah, di situ. Nah, jadi justru toleransi itu kan ujian kalau kita menghadapi sesuatu yang mungkin kita tidak setuju atau kita tidak suka. Kalau kita suka ya kita nggak butuh toleran, kita mendukung gitu kan. Nah, kita disebut toleran itu karena ya saya nggak setuju, ya tapi itu hakmu, nah, gitu kan. Betul. Dalam konteks agama kan gitu. Kita mungkin umat beragama kan punya keyakinan atas kebenarannya masing-masing. Yang Islam menganggap ya pokoknya satu-satunya jalan keselamatan misal Islam. Nah, atau misal kalau di Katolik, misal dulu juga pernah ada sejarah Katolik setelah Konsili Vatikan II mungkin berbeda gitu. Mungkin di agama lain juga ada keyakinan apalagi. Tapi bagaimana kita itu mampu menghormati perbedaan keyakinan itu atau cara hidup itu, karena itu dijamin oleh konstitusi. Bukan sesuatu yang bukan kejahatan, bukan ini, gitu loh. Nah, di situ jadi ini yang harus selalu ditanamkan, karena masih banyak orang selalu menggunakan standar kebenarannya sendiri, subjektif, mau nilai kelompok, nilai agamanya sendiri dan bla bla bla. Nah, itu kan yang rentan untuk mendorong intoleransi, karena dia berusaha memaksakan kebenaran keyakinannya terhadap orang lain yang keyakinannya berbeda. Ini menarik banget. Nah, kalau misalnya aku simak dari Mas Afiq adalah sebenarnya semangat menanamkan toleransi di pemuda begitu Mas ya, dan juga semangat toleransi dan keberagaman di masyarakat Indonesia. Nah, kedepannya Mas Afiq punya visi nggak sih? Wah, kedepannya ini nggak hanya menanamkan hanya sekedar dari edukasi, tapi mungkin ada satu sisi konten atau itu mau buat apa gitu Mas, yang membuat orang tuh tidak hanya teredukasi dari artikel NU Online ataupun islami.co, tapi ada hal semangat lain nggak yang mau Mas tanamkan gitu? Ya,
Kami melihat bahwa ya Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya, data 84 atau 86% mayoritas Muslim. Dengan angka yang seperti itu tentu apapun yang terjadi pada Muslim Indonesia akan mempengaruhi Indonesia. Betul. Kalau Muslim Indonesianya itu inklusif gitu ya, nggak eksklusif, Indonesia juga akan baik. Kalau umat Muslim Indonesia itu toleran, itu juga akan makin beda dengan misal umatnya makin toleran. Jadi kami memastikan bahwa agama itu sangat penting di Indonesia, akan mempengaruhi dan akan mempengaruhi masa depan negara ini, dan betul, terutama saya kira ya generasi ke depan ya, generasi muda. Maka komitmennya bahwa kami ingin memastikan bahwa mayoritas Muslim ya itu tetap dia embracing inclusive values ya. Di situ kan. Itu yang pengen kami pastikan. Nah, tapi untuk membuat itu kan butuh strategi. Kalau isinya artikel itu serius mulu, apa kan mungkin orang-orang muda mungkin nggak mau baca. Akhirnya yang jangkau sedikit, yang tercerahkan nggak banyak. Jadi kan kita juga belajar. Ya kami masih belajar dan terus belajar bagaimana caranya bisa menjangkau lebih banyak kalangan dan terutama orang-orang muda. Makanya kami bikin social ad, itu kan salah satu pendekatan. Dengan social ad mungkin kita nggak bisa menjelaskan gagasan detail tentang pemahaman keislaman gitu. Tapi kita bisa menyentuh hati orang. Nah, kalau orang udah tersentuh hatinya kan dia mulai berpikir, dia mungkin argumentasi keagamaan lewat artikel. Jadi saling melengkapi. Platform juga sama. Ya karena banyak generasi milenial misalnya pakai Instagram, ya kita juga mulai lebih sering ya membuat konten-konten visual untuk di Instagram. Tetapi ya kami masih belajar bagaimana caranya memang menjangkau lebih banyak kalangan terutama generasi muda, karena saya kira berdasar survei kan ada beberapa temuan di kalangan orang muda itu yang memeluk pemahaman yang eksklusif itu juga tidak sedikit. Anak-anak SMA yang menganggap pokoknya khilafah itu adalah sistem yang Islami itu tidak sedikit ya, gitu kan. Sedikit. Bahkan ada masih belasan persen yang memang punya simpati ya terhadap ISIS. Nah, itu juga angkanya itu tidak sedikit ya. Misal belasan persen di Indonesia itu besar sekali. Dengan realitas itu memang kita selalu berpikir bagaimana kita bisa menjangkau kelompok-kelompok ini sehingga kita mampu ibaratnya memagari. Ibaratnya kalau virus ekstremisme itu kan kayak COVID gitu ya. Iya. Kayak COVID, kita harus memastikan bahwa orang itu mungkin daya imunnya cukup gitu ya, sehingga daya imunnya cukup sehingga dia tidak mudah terpengaruh, tidak mungkin nggak gampang kena, selain dia harus ada protokolnya segala macam. Tapi begitu yang kena ya harus dirawat khusus. Ya, ekstremisme juga sama. Kita pengen memastikan agar pemahaman keagamaan yang ekstrim ini tidak menjangkiti lebih banyak orang. Di situ dan kemudian terkait orang-orang yang sudah terpengaruh, gimana agar mereka itu pikirannya terbuka sehingga bisa sembuh gitu ya, bisa sembuh dari pemikiran yang ekstrim itu ya. Itu kami memang kemudian menggunakan ya platform yang berbeda-beda, kemudian membuat konten yang juga relatif beragam, walaupun ya karena tim kami pada dasarnya kecil ya kami punya keterbatasan, tapi kami berusaha untuk ini karena satu sisi ya online ini kan menyingkapkan peluang yang luar biasa. Ibaratnya kadang-kadang dengan tim yang kecil, dengan low cost, tapi kita masih bisa menjangkau 100.000 orang atau 1 juta orang atau bahkan 10 juta orang. Bahkan 30 juta orang masih ya, betul. Misalnya dalam kasus tadi kami nggak masang iklan, kami cuma bikin film pendek 3 menit yang biayanya juga nggak mahal-mahal banget, tetapi bisa ditonton 30 juta orang. Nah, saya kira itu memang kelebihan dunia digital yang kami nggak ingin melewatkannya. Jadi tergantung siapa yang bisa memanfaatkan. Oke, baik. Nah, Sobat Marketeers, ini yang dibahas oleh Mas Syafiq sangat-sangat menarik. Dan ini patut dicontoh juga untuk Sobat Marketeers di rumah. Jadi, menyebarkan good vibes atau positive vibes itu sangat-sangat penting gitu. Nah, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk Sobat Marketeers di rumah untuk menyebarkan sisi positif. Yaitu salah satunya mungkin bisa melalui semangat toleransi dan juga keberagaman, Mas ya. Nah, untuk Sobat Marketeers di rumah, jangan lupa subscribe YouTube Marketeers TV dan juga jangan lupa follow semua akun sosial media islami.co dan juga NU Online. Teman-teman bisa mendapatkan banyak konten-konten yang sangat menarik di Marketeers TV dan juga islami.co. Baik, untuk Sobat Marketeers di rumah, tetap kami ingatkan bahwa kita Ramadan masih dalam kondisi COVID-19, makanya itu tetap gunakan 3M.
dan selamat berpuasa. Sampai jumpa di Ciel Corner selanjutnya.